Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di acara Ramadan dan Talkshow PAC dan PKPT se-Kabupaten Kediri. Jadi kali ini narasumber kita berasal dari PAC Kayen Kidul. Nah, di samping saya sudah ada rekanita yang cantik jelita dan rekan yang tampan menawan dari PAC Kayen Kidul ya, benar? Namanya siapa? Rekanita yang cantik. Iya, mungkin bisa dikenalkan dirinya. Kan pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan. Kalau sudah kenal maka sayang-sayangan gitu ya. Enggak. Kalau sudah kenal ya udah. Ya mungkin monggo dari rekanita untuk memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Sintia Putri, umur saya 20 tahun, dari PAC Kayen Kidul, tepatnya di Desa Padangan. Saya menempuh pendidikan di IAIN Kediri, jurusan psikologi. Lalu untuk rekannya namanya bisa memperkenalkan diri? Nama saya Muhammad Misbahul Munir, dari PAC Kayen Kidul, hanya di Desa Semambung, Kayen Kidul. Saya sedang menempuh pendidikan di IAIN Kediri jurusan Ekonomi Syariah. Oh, Ekonomi Syariah. Umurnya berapa rekan? Umur 20 tahun. Oh, berarti kita seumuran semua ya. Nah, ngomong-ngomong nih, kita di sini mau berbincang-bincang. Jadi, rekanita Yesi dan rekan Mahbub harus mau nggak mau, siap nggak siap, harus siap kita interogasi. Siap ya, kita beli ya. Boleh dong berbagi cerita awal mulanya rekan dan rekanita bergabung di IPNU IBPNU. Kenapa sih bisa sampai tertarik bergabung di IPNU IBPNU seperti itu? Dari rekanita Yesi. Kalau aku sih awalnya dulu nggak kenal ya Mbak, yang namanya IPNU IBPNU itu kan nggak kenal ya. Terus sama temanku ya ada yang ngajak aku, soalnya kan dulu itu ada perseni kayak lomba mars gitu loh Mbak. Terus dimana? Di PC. Terus habis gitu diajak sama temanku, katanya personelnya kurang katanya gitu. Habis gitu sebenarnya aku kayak nggak minat gitu loh Mbak. Apa sih IPNU IBPNU? Soalnya kan aku sendiri juga nggak pernah makesta, juga nggak pernah kayak ada yang kenalin tentang IPNU IBPNU ke aku gitu loh. Bapak ibu sendiri juga pindahan kan, aku juga sebenarnya orang pindahan, bukan asli Kediri. Aslinya mana? Aku dulu di Sidoarjo. Habis gitu yaudah ikut aja, soalnya aku hobinya kan nyanyi. Jadi aku ya ikut aja lah, ayo apa lomba. Jadi suaranya bagus dong ya? Ya enggak, sebenarnya kan ini cempreng ya Mbak. Oh iya. Boleh dong kalau dikasih contoh juga boleh. Jangan. Terus ya udah ikut aja kan. Pertama ikut mars itu. Itu waktu pertama aku pakai rok itu ya pakai itu Mbak ikut IPNU IBPNU itu baru kenal kayak agamis kayak gini tuh ya baru itu. Oh, berarti sebelumnya enggak. Terus jadi apa sebelumnya? Ya sebelumnya tuh kayak anak, ya tahu kan Mbak, anak sanan. Iya. Anak sanan kan pakai pensil lah kayak gini lah oh, gitu iya, pakai ya. pensil, ballpoint, spidol. Iya, itulah. Banyak ya Mbak ya. Terus gitu ya udah dari situ aku kayak mulai pertama ikut dulu bahasa Jawa ini tak lakoni dhisik ngono lho Mbak. Terus itu aku jalanin aja lombanya, sampai setelah lomba aku diajak sama temanku tadi, ayo ikut aja deh IPNU PP, enak-enak deh kene gitu. Terus gitu ya udah ikut aja, terus aku ikut makesta. Oh ternyata kayak gini IPNU PP. Ya udah dari situ aku mulai senang aja sama IPNU PP. Berarti ada proses penghijrahan gitu ya? Nah ya itu kayak ohti gitu. Tapi kalau kita di IPNU IBPNU rekan dan rekan kita. Bukan ohti. Iya, bukan ohti. Lalu untuk rekan Mahbub sendiri, bagaimana bisa tertarik? Awal mula ceritanya seperti apa sih? Kalau saya sendiri ya menarik Pak ya. Cukup menarik. Ya, saya siap menarik kok. Ya. Tarik-tarik ini. Saya mengenal IPNU IBPNU itu sejak saya berada di MTS. Duluan saya masuk MTS yang dinaungi Habib Ma'arif. Jadi organisasi di dalamnya itu ya IPNU IBPNU itu. Jadi kebetulan dulu saya belum tahu Mbak ya.
belum tahu apa sih IPNU PPNU itu apa. Ini cerita singkat. Mungkin waktu pertama masuk kan biasa kan ada MOS ya. Nah, MOS itu kan panitianya juga dari pengurus IPNU PPNU. PPNU. Dari situ saya kayak asing gitu. Apa sih itu? Kan biasa kan di pembukaan kan ada menyanyikan Mars IPNU itu. Dari situ saya berpikir apa sih IPNU? Kebetulan pada waktu itu saya belum mengenal sama sekali karena memang di desa saya itu dulu belum terlalu familiar ya PPNU. Jadi saya bingung ya. Sampai-sampai teman-teman sekeliling saya itu pada hafal semua, tapi saya apa ini masih bingung. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi awal mula dengar kata IPNU PPNU dari situ, terus lanjut naik kelas 2, kelas 3, lambat laun kan di situ juga setahun sekali kan mengadakan Makesta juga. Nah dari situ lambat laun mengenal IPNU PPNU. Kira-kira berapa lama sih rekan dan rekanita ini berkecimpung di IPNU PPNU menjadi rekanita? Kalau aku masih sekitar 3 tahun, Mbak. Soalnya dulu kan aku SMK. Iya. Seingatku itu Masih belum hijrah ya? belum hijrah. Anak SMK tahu sendiri. Iya. Setelah lulus SMK kan itu nggak ada kerjaan ya, Mbak. Tapi aku kerja. Lah itu sambil kerja ya sambil di IPNU PPNU itu. Kayaknya setelah itu kan kuliah. Kalau sampai sekarang semester 6 mungkin kayaknya 3 tahun ini. Lalu untuk rekan Misbah sudah berapa tahun? Saya kalau dihitung dari kenal itu tadi ya, itu sekitar 2012 ya. Udah lama Tapi sekali. belum mengenal sepenuhnya itu ya. Masih Ya tahu lah. Kalau masuk dalam kepengurusan, masuk dalam anggota itu sekitar tahun 2015. Waktu itu saya kelas 1 MA. Kebetulan MA saya juga sama di situ. Di bawah naungan LK Ya. Ma'arif. Di organisasinya juga IPNU PPNU. Oke. Selanjutnya jenjang pengkaderan apa sajakah sih yang pernah kalian ikuti selama di IPNU PPNU? Rekanita? Kalau saya alhamdulillah udah Makesta, Ya. Lakmut udah, Lakut juga udah. Udah laku juga. Alhamdulillah. Waktu kemarin terakhir Mbak Wipit itu loh, Mbak. Oh iya. Itu kan Oh, ada periode Lakut. kemarin. Sama apa ya? KDP 1. Oh, Udah. Iya sama ya kita. Iya. Untuk rekan Misbah sendiri, pengkaderan yang pernah diikuti? Kalau saya Makesta itu tadi pada waktu tes tadi ya. Tapi mengenal itu tadi. Tapi sebenarnya ya juga belum sepenuhnya mengenal. Ya ikut-ikut dulu Ya ya. ikut-ikut aja kayak gitu. Terus Lakmut kemarin di Kota Utara ya, bareng juga sama Mbak. Masih baru Nah, juga. ya. Selain Makesta dan Lakmut mungkin ada lagi? Mungkin Oke. Selama berkecimpung di IPNU PPNU pernah menjadi apa sajakah sih mulai dari ranting sampai sekarang ini di kepengurusan ya, di kepengurusan mungkin ketua, sekretaris, bendahara ataupun tukang rusuh-rusuh lah ya kasarannya. Mungkin dari rekan Misbah dulu. kalau saya masuk dalam kepengurusan itu ya seperti yang saya katakan tadi pada waktu kelas 1 MA itu sebenarnya itu periode kakak kelas saya sebenarnya, tapi memang mungkin tujuannya untuk Regenerasi. regenerasi juga dimasukkan, tidak cuma berapa anak yang Ya biar tahu gitu ya. seangkatan sama saya. Itu di situ saya dimasukkan dalam departemen Ismu Taklim. Kalau bahasa mudahnya departemen pengajaran. Jadi memang di PK saya dulu itu memang ada setiap minggunya itu ada kayak public speaking kayak gitu. Itu yang Muhadharah gitu ya muhadharah kayak gitu.
Jadi yang bertanggung jawab mengenai muhadharah itu yaitu Hizbut Tahrir itu. Terus selanjutnya di PAC, jadi saya di PAC dulu baru Ke ranting gitu. ya di PAC dulu ya sama Mbak Yesi ya, saya kenal dengan PAC sama bareng juga sama Mbak Yesi waktu seni itu juga. Terus itu lama kelamaan akrab sama teman-teman kan, baru dimasukkan dalam departemen kalau dulu minat bakat. Iya. Minat bakat itu. Baru dari situ dari PAC saya ditantang sama ketua saya dulu. Ini kan di desa saya waktu itu kan belum ada ya. Ibu PPNU. Ya, saya ditantang. Misal di desa kamu itu didirikan tuh bagaimana? Kamu berani nggak? Saya ditantang gitu. Akhirnya saya berani nggak berani ya wes. Bismillah kan ya. Bismillah. Dari situ saya diranting jadi ketua ranting. Mau nggak mau kan Iya. juga sambil dari nol kan dari awal. Terus dari ranting belum selesai demisioner, masih berjalan cuma 1 tahun. PAC konvensi itu. Nah, PAC konvensi ternyata entah apa dari teman-teman kok saya diamanati sebagai Ketua. sebenarnya saya juga nggak punya kelebihan gitu. Nanti biar dilengkapi sama rekanita Yesi ya untuk lebih-lebihnya. Lalu untuk rekanita Yesi sendiri bagaimana? Ya aku ikut awal mula nggak jadi apa-apa mbak, kayak kan dia namanya anak baru diajak kan nggak dimasukkan ke apa-apa tuh mbak, maksudnya ya udah ikut aja gitu loh mbak. Habis gitu ada acara di PAC, terus aku disuruh jadi sekretaris kalau nggak salah waktu itu. Sekretaris pelaksana ya? Ya sekretaris pelaksana. Ya udah setelah itu langsung konvernya mbak itu periode sebelumku. Habis itu udah aku langsung jadi ketua itu. Wah, karbitan sekali ya. Iya, sebenarnya saya juga nggak bisa apa-apa mbak, tapi ya gimana ya, kan katanya kalau jadi ketua itu yang terpenting itu harus mau dulu. Habis mau nanti kita mau dan mampu gitu loh mbak. Jadi yang pertama kan kita tuh harus mau dulu. Kalau aku sih ya niatku ya udah mau dulu aja gitu kan, buat apa ya, pelajaran dulu buat aku gitu. Habis itu masalah belajar kita kan bisa belajar bareng. Kan kalau di Ibnu PPNU kita belajar berjuang apa ya, semua bersama-sama ya. Oke, selanjutnya ngomong-ngomong rekanita Yesi dan rekan Misbah ini kepengurusan yang keberapa sih di PAC Kayen Kidul? Saya sama Misbah itu ke-6. Berarti sebelum-sebelumnya ada 5 yang sudah demisioner ya. Coba pengen tahu ini siapa sih demisioner alumni-alumninya ketua PAC Kayen Kidul untuk yang Ibnu dulu deh, Ibnu dulu. Kalau kita ceritakan dari awal, memang Kayen ini kan ada menariknya juga Pak. Karena dulunya itu jadi satu dengan Pagu. Oh iya, ya. jadi satu. Terus 2006, kalau nggak salah 2006 itu dipisahkan. Itu karena kebesaran wilayah. Mungkin karena terlalu luas wilayahnya ya. Itu muncul ketua baru ya, ketua Kayen pertama itu Pak Komaruzaman dan Bu Harnani. Itu yang pertama, periode 2007-2009, 2 tahun. Terus lanjut periode selanjutnya ada Pak Khairuman, dan yang IPP ada Bu Laili ya. Itu 2009 2011. Itu yang periode kedua. Terus lanjut periode ketiga. Nah, di sini juga ada pergantian karena memang
Harus ganti ya. Enggak, maksudnya periode setelah Pak Ruman itu ada Pak Imam Syafi'i kan, Pak Imam Syafi'i dan Mbak Ulfa, Mbak Ulfa. Nah, situ Pak Imam Syafi'i belum selesai yang menjabat cuma 1 tahun ya, 1 tahun dia di Kalimantan atau ada urusan lah, nggak bisa ditinggalkan. Jadi digantikan wakilnya kalau nggak salah. Wakilnya namanya Pak Latif. Pak Latif. Jadi 1 periode punya dua ketua ganti kan. Tuh 2011 sampai 2013. Terus Pak Latif sama Mbak Ulfa selesai, ganti lagi Pak Habib dan Mbak Novi ya. Habib dan Mbak Novi. Di sini juga Kayen juga pada periode Pak Habib ini agak bandel Mbak ya, karena satu periode itu 3 tahun. Oh, 3 tahun. Ya 3 tahun Pak Habib ini. Jadi 2013 sampai 2016. Itu apakah tidak ada surat peringatan dari PC? Ya sebenarnya saya juga pernah ngobrol sama Pak Habibnya sendiri ya. Ya sebenarnya sudah ada teguran dari PC ya. Cuman dia abaikan. Karena memang katanya sih karena yang namanya pemimpin kan punya target sendiri kan. Targetnya itu belum tercapai. Jadi masih ingin memperbaiki ya. Seperti itu kalau Pak Habib itu. Jadi sampai molor dari 1 periode 3 tahun. 2013 sampai 2016 ya. Habib selesai, lanjut Pak Naim periode ke 5 Pak Naim sama sebelum ini ya. Ya sebelum saya sama Mbak Desi. Pak Naim periode ke-5 sama yang IPP Mbak Nurul. Ini tahun 2016 sampai 2018 ya. Setelah Pak Naim sama Mbak Nurul dimisioner, lalu saya sama Mbak Desi 2018-2020. Ngomong-ngomong di PAC Kayen Kidul sendiri ada berapa ranting sih semua totalnya? Yang sekarang itu ada 12 ranting. 12 ranting. Terus yang sudah ada kepengurusannya dan berdiri berapa dan yang belum berapa? Kalau ada kepengurusan itu semuanya ada Mbak, ada kepengurusan semuanya ada kan, soalnya kan dulu setelah Demis terus habis itu saya itu kan ada turba ya, di awal organisasi kan di PAC itu ada turba, itu semuanya didirikan, jadi semuanya juga ada ketua, juga ada sekretaris dan bendaranya. Cuma kalau jalannya, maksudnya di ranting-rantingnya jalan apa enggaknya itu mungkin kalau dihitung cuma ada 5 sampai 6. Tapi kalau kepengurusannya ada semuanya ada dan udah bersurat semuanya. Nah, itu yang bersurat itu sebenarnya tuh dari PAC sendiri di waktu kemarin itu pas ada konver itu kan ada omongan kalau harus menyetorkan SP gitu tuh Mbak. Nah itu sebenarnya sebagian itu udah disetorkan dan sebagian itu udah keluar dan sebagian lagi itu belum. Katanya dari PC-nya sendiri masih ada kendala. Masih ditangani sama PC berarti. Kan sebenarnya disuruh revisi. Terus habis gitu dari PAC itu sudah direvisi. Terus mau diajukan lagi, ternyata dari PC itu kan Demis ganti kepengurusan. Habis gitu katanya sekarang beda, SP sekarang sama SP yang dulu kan beda. Habis itu udah sekalian nanti aja biar seragam gitu loh Mbak. Jadi dijadikan satu. Jadi sekarang intinya sudah yang ada udah sebagian ada, sebagiannya itu masih revisi itu tadi. Tunggu instruksi dari PC, kalau misal udah siap kita mengajukan. Ya nanti juga PR untuk PC ya, ini sekretaris PC biar segera diselesaikan. Iya. Untuk selanjutnya kendala-kendala apa saja sih yang pernah dialami rekan dan rekanita selama menjadi ketua PAC Kayen Kidul? Untuk rekan dulu. Kendala sih menjadi satu Mbak ya. Menjadi satu ya. Aja, maksudnya sama saja sebenarnya. Ini PP kendalanya juga hampir sama. Sama. Kita tuh
ya nggak banyak sih, sebagian pengurus itu eh, ada yang menempuh pendidikan di luar kota, ada yang kerja juga di luar kota kayak gitu. Jadi untuk komunikasi mungkin agak sulit. Tapi juga saya juga salut dari teman-teman meskipun terpisah oleh jarak ya, Terpisah oleh jarak kita jauh. jauh ya. Tapi kita Hubungannya apabila dekat. membutuhkan, apabila kita mengadakan acara tetap support. Ya itu tadi komunikasi agak terhambat. Karena mereka emang punya Kesibukan sendiri ya. Mungkin Rekanita ya sih mau menambahkan. Ya sama sih Mbak, jauh itu tadi kendalanya kan jauh. Terus kalau Kamu misal nggak bisa dijauhin gitu ya? nggak bisa dong Mbak ya. Terus apa ya? Ya itu tadi sih Mbak, soalnya kan banyak dari pengurus harian sendiri lah, misalkan dari pengurus harian itu sebagian itu udah kerja, yang sebagian lagi kuliah, dan kuliahnya tuh nggak di Kediri semua, itu enggak. Saya pun kuliah di Kediri tapi nggak pulang ke Kayen, jadi kos di Kediri. Jadi misal ada rapat itu harus menunggu jadwal mereka pulang semua. Misal anak yang rantau kan biasanya pulang Sabtu Minggu, jadi kita rapatnya hari Sabtu, hari Minggu. Anak kerja kan juga weekend kan libur gitu. Kalau weekday mungkin agak susah lah. Ya, ide. Oke. Selanjutnya tentu saja ya PAC itu mempunyai banyak program-program yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Nah, apa sajakah sih program-program dari PAC Kayen Kidul sendiri? Mungkin bisa disampaikan dari rekan terlebih dahulu. Memang kepengurusan saya sama Mbak Yosi memang sudah saya targetkan. Yang awal itu kita membentuk ranting, kita membangkitkan lagi semangat dari kader-kader kita. Jadi dulu awal itu kita ada program kedua itu ya, pembentukan ranting. Katakan Mbak Yosi tadi yang awal untuk tadi. Jadi pembentukan ranting itu emang ditaruh di awal Ya, periode. memang tujuan kami untuk membangkitkan semangat kader tadi. Biasanya kan setelah pengurusan ganti biasa kan agak sulit kan semangat. Kita pompa lagi ya. Kalau sudah kader semangat baru kita adakan kaderisasi dulu. Dulu ada Magesta tahun 2019 awal. Ini sudah menginjak periode terakhir. Ya. Iya, Ya, periode terakhir. Dan hampir saja di ujung tombak Ya. hampir aja pengurusan. selesai. Tuh. Jadi kita kasih pengetahuan, kita adakan kaderisasi. Setelah itu kita adakan kegiatan-kegiatan yang memang menunjang mereka. Misal di kami juga ada 1 bulan sekali ada agenda media sholawat santri. Dia selawat santri. Itu memang program dari 2 departemen dakwah sama departemen seni budaya. Karena memang dari departemen dakwahnya sendiri kita sholawat itu kan, itu Muhammadiyah ulama kan. Dari departemen seni budaya olahraga sendiri kita ingin memberi wadah mereka. Jadi itu sistemnya per ranting pasti ada grup sholawat kan. Iya. Dari situ nanti kita gantian. Jadi mungkin ada 12 ranting, jadi gantian 12 mungkin membawakan 1 lagu atau 2 lagu gitu aja. Itu dibuat rutinan. Ya 1 bulan sekali. Dari situ kan kita memberi wadah mereka untuk mengembangkan bakat mereka di seni. Seperti itu. Terus itu yang agenda sudah terlaksana Mbak ya. Itu juga yang belum terlaksana. Sebenarnya juga mau dilaksanakan pada Bulan-bulan ini. tapi nggak ada ini. Ya. Apa sih emangnya agenda yang terkendala yang awalnya dilaksanakan di bulan ini jadi di cancel sementara ini?
selanjutnya kita juga mau mengadakan Pak Sampah ya, kami beri nama Pak Sampah. Oh, Pak Sampah. Pak Sampah ini nanti tujuannya kita lebih meringankan dari segi finansial kita, segi keuangan kita. Jadi nanti sistemnya setiap kader, setiap ranting kita bisa kader satu orang kita kasih karung. Nah, nanti jarak 1 bulan mereka kita suruh mengumpulkan lah barang-barang bekas kan tidak terpakai Mbak ya di rumah, kita kumpulkan nanti setiap 1 bulan sekali ada dari pengurus mengambil. Dari situ nanti kita akan jual nanti yang bawah-bawahnya Mbak. Iya. Kan katanya yang bawah-bawahnya belum ada, jadi ya udah ngalahi 2 periode dulu aja gitu ya. Jadi harapannya buat ke depan setelah kita demis, ya semoga aja di periode kita itu baik ya. Gimana ya, kan membangun konsep organisasi secara positif. Jadi di organisasi di sekarang itu udah baik, tapi saya harap di kedepannya itu akan lebih baik. Kan katanya kan kalau kemarin itu dibuat pelajaran dan kemarinnya lagi harus lebih baik dari sekarang gitu. Terus yang kedua yaitu harus tetap berjalan. Maksudnya enggak sekarang berjaya terus besok kayak lemah gitu, terus besok nggak berjaya lagi, jangan gitu. Jadi ya udah kita tetap berjalan konsisten aja, tetap konsisten. Jadi nggak usah mikir kita harus jadi seperti apa, tapi lakukan dulu gitu loh Mbak. Yang penting kan manfaat dulu buat orang lain di sekitar kita, khususnya di ACKN gitu dulu. Jadi orang manfaat itu lebih penting. Nah, selain itu juga di masa pandemik ini sangat butuh sekali dorongan kader-kader di sana, di luaran sana, yang mulai semangatnya itu mulai down. Jadi perlu motivasi itu. Mungkin ada sepatah, 2 kata atau berpatah-patah kata yang mau disampaikan untuk memotivasi kader-kader. Monggo, rekan Misbah. Ya, sebenarnya saya juga bukan motivator Mbak ya. Oh iya, bukan motivator tapi saya paksa Anda untuk memotivasi orang-orang. Saya juga bukan orang hebat, juga bukan orang sukses, belum jadi orang sukses, tapi semoga juga menjadi orang sukses. Amin. Jadi mungkin dari saya itu tampil dari biji kurma Mbak ya, biji kurma itu tahu kan biji kurma? Iya, biji kurma. Kenapa? Biji kurma itu biasanya kalau di Arab sana udah pernah ke Arab Mbak? Belum, insya Allah mau, ini masih planning ya. Kalau Mbak ke sana nanti silakan dilihat ya. Tapi saya udah pernah makan kurma kok. Enggak, ini proses tumbuhnya. Jadi nanti proses. kita akan melihat dari proses tumbuh dari biji kurma menjadi kurma, nanti jadi pohon kurma yang. Jadi di Arab itu menanam biji kurma itu caranya ditindih batu besar Mbak di atas bijinya itu. Kenapa? Karena kalau tidak ditindih batu besar pastinya akan terbawa angin, karena di sana kan banyak pasir ya. Jadi terbawa angin, kurma itu jadi tidak hidup kan gitu. Jadi di sana ditindih batu besar. Kalau kita logika, kalau itu ditindih batu besar, kira-kira hidup atau enggak? Ya enggak sih ya. Ya kan? Ketindih. Nah itu kan intinya. Tapi sebaliknya, kurma ini lama kelamaan itu akan akarnya itu akan keluar bawah, akar yang kuat. Dan lama kelamaan akan muncul tunas atas bawah. Bahkan nanti akan bisa menggulingkan batu itu tadi, kan sampai menjadi pohon kurma yang Mbak tahu sendiri kan, pohon kurma seperti apa. Kan sudah menjadi pohon kurma yang bisa bermanfaat bagi orang kan. Biasanya daunnya bisa buat berteduh, terus buahnya juga bisa biasa kita makan kan. Nah,
dari situ kita lihat biji kurma itu tadi sampai menjadi pohon tadi, kita bisa ambil pelajaran bahwa sesulit apapun kalian berjuang di PPNU ini ya, mungkin sulit untuk membagi waktu atau ada kendala jauh seperti tadi yang saya ceritakan dari teman-teman tadi, yang memisahkan. Tetap semangat. Jadi sesulit apapun pasti nanti akan mendapatkan hasil ya, akan mendapatkan hasil ya, hasilnya pasti akan manis seperti kurma tadi ya, seperti itu. Ya kayak senyumnya Rekanita Yesi ya. Ya. Jadi intinya buat rekan-rekan kita semua, mungkin kalau memang sampai semua di sini berjuang untuk PPNU belum mendapatkan hasil di sini, mungkin kelak akan mendapatkan hasil yang lebih besar lagi, lebih baik lagi. Jadi kan nggak mungkin Mbak ya, misal kita sholat duha terus uang jatuh sendiri langsung di depan kita, kan nggak mungkin. Pasti semua butuh proses, juga butuh usaha. Nah, disitulah tadi usaha dari biji kurma yang berusaha menggulingkan padi tadi sampai tumbuh sebesar dia, akan bisa memberi manfaat kepada orang-orang seperti itu. Jadi intinya kita harus tetap semangat, meskipun kendala-kendala kita banyak atau banyak masalah yang menghadang kita harus semangat berjuang untuk PPNU. Mungkin ada tambahan dari Rekanita Yesi? Tambahan ya, sebelum kita akhiri sesi interogasi kali ini. Mungkin dari saya, sekarang kan ada wabah ya Mbak, dan nggak bisa kemana-mana. Organisasi juga diadakan secara online. Jadi mumpung sekarang itu di rumah aja, dan mungkin kita di rumah aja cuma kuliah dan tidur. Jadi kita jadikan sekarang ini waktu untuk berpikir agar nantinya setelah pandemi ini selesai, di PAC maupun di PC maupun di organisasi yang lain, kita tuh dapat adanya dobrakan kegiatan yang baru dan nggak yang ini mulu gitu. Jadi kan IPNU PPNU itu kedepannya jadi IPNU PP yang lebih berkelas dan banyak disukai oleh orang-orang. Amin. Itu doang sih Mbak. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih atas ketersediaannya Rekanita Yesi dan Rekan Misbah saya interogasi di sini. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Cukup sekian talkshow kali ini. Semoga membawa berkah bagi semuanya. Di bulan yang penuh berkah ini, kurangi gibah, perbanyak ibadah, agar hidup kita tetap barokah karena diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat kepada kalian semua, jangan pernah berpikir menjadi orang yang penting, kata Rekanita Yesi tadi, tapi jadilah orang yang bermanfaat karena itu lebih penting. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.